layangan aduan kalau di kita nih kan, paritan kan. Kalau di Jakarta atau di Bandung itu kan layangan namanya jepretan. Kalau kita ada pundesnya dikit, nah ini ada kupingnya sedikit ini kan. Ngapa layangan dia pakai ada kuping ini sedikit untuk stabil. Ini layangan sudah rapi, memang bergengsi. Kalau di Palembang kan, ya makan bela lagi nak lemak, apa lagi main kalau tidak lemak broto dia kan. Kalau di tempat lain itu ada hias. Ya paling jauh kan kita ini kan kalau Indonesia kan Jawa Timur, Bali kan itu kan. Itu kontesnya tiap tahun memang layangan hias. Tapi tidak pernah diangkat tentang yang di Palembang, layangan paritan, aduan, pecian itu kan. Dia ada trik, dia narik ke belakang. Ya kan ada tali nilon kan dicampur gelas ini kan. Itu narik, dia mainnya narik. Nariknya ya makanya kalau kita itu lebih asik mainnya, lemak main di lapangan luas. Itu kan di lapangan luas nariknya, triknya lebih nyaman untuk keamanannya itu kan. Nah, sini lemak mainnya. Lapangan luas. Yang gue dikakar kalau kan ramah-ramah kayak sini. Jadi nyaman gitu mainnya. Tidak canggung. Fotosila berapa hari ini? Empat. Fotosila berapa kali? 1. Wah. Ngaju tuh orang itu. Kerewean putus lu. Kerewean ini. Iya, ya makan lagi. Betul. Layangan ini diperkirakan sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, itu dari daerah Cina. Tapi di kita di daerah Sulawesi Tenggara sana di pahatan di dalam gua di Sulawesi Tenggara itu ada pahatan semacam gambar ya, semacam gambar layang-layang. Itu diperkirakan usianya sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi. Jadi ada kemungkinan permainan layangan itu lah ada duluan sejak tahun jauh sebelum Masehi. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, terus kemampuan manusia mengolah simbolik, permainan layang-layang itu berkembang kemudian jadi berbagai fungsi. Dia punya macam-macam fungsi selain permainannya. Dia juga ada fungsi ritualnya di situ. Ada fungsi untuk memahami cuaca, atau memandu cuaca. Ada fungsi juga untuk misalnya untuk nangkap kalong misalnya. Ada fungsi-fungsi lainnya. Nah kalau di Palembang ini rata-rata permainan layangan itu sudah masuk zaman modern ya. Tetapi sebetulnya di Sulalatus Salatin di dalam kitab sejarah Melayu sudah disebutkan di situ para bangsawan bermain layang-layang. Artinya itu Sulalatus Salatin itu ya oleh Tun Sri Lanang ya, kalau sementara ini pengarangnya disebut Tun Sri Lanang. Nah jadi dalam Sulalatus Salatin itu disebutkan para keluarga raja itu bermain layang-layang gitu. Nah artinya pada masa itu layang-layang itu sudah menjadi permainan. Bermain tapi tidak sekedar bermain nerbang ke layang-layang, tapi juga bermain mengadu layangan. Siapa yang layangannya putus duluan dia yang kalah. Ada peciannya. Itu sebetulnya sealur dengan budaya Palembang ya, budaya wong Palembang yang memang rata-rata ekspresi keseniannya atau ekspresi permainannya tidak berawal dari ritual-ritual ya, tapi memang atau sesuatu yang sakral, tapi bermula dari permainan-permainan. Maka di layangan ini kan ya banyak jenisnya layangan ini. Ada layangan besar itu kalau zaman tahun 70-an itu kita belum lahir. Nah, jadi untuk yang edisi pertama itu yang ukuran 60 ini ya. Ini edisi pertama. Ini tahun 70-an, 60-70-an ini ya. Ini kertas jeluang. Kertas jeluang ini ya terbatas. Ini kan bambunya panjang 60 ini kan. Kalau ini paling-paling ini 49-50 kali yang ini. Ini 49-50 ya. Ini edisi kedua. Ini kalau edisi pertama ini mainnya di Sultan Mansur di Bukit. Di PAM. Kalau wong Bukit asli
ini tahu kalau main layangan besar ini yang ukuran kertas jeluang ini ukuran 60 itu mainnya di Sultan Mansur di PAM. Ini kan. Nah, kalau ini ukurannya agak kecil sedikit. Ini ukurannya paling kalau itu 60, kalau ini lebih kurang 50 lah. Ini kan. Ini mainnya di kampus. Di kampus. Nah, kalau peminat pembeli layang-layang ini macam-macam, beraneka ragam nih. Ada yang dari daerah, ada pernah juga dari kota Jakarta, juga ada dari Pulau Jawa. Beli sampai ke rumah. Kalau dari daerah, layangan yang boleh dikatakan yang paling murah, yang 45.000 satu pak. Tapi kalau untuk yang tingkat mahal yang di khusus kota Palembang, banyak layang-layang yang harganya lumayan tinggi, yang 150 per pak. Yang kita jual eceran ibaratnya kan 3.000, dia bisa jual eceran 4.000 per satu layangan. Layangan yang 2.000-an sama gelasan yang 1.000-an. Layangan yang 2.000-an, gelasan yang 1.000. 3.000 jadi. Kalau yang paling ramai nian tuh bulan nak masuk puasa. Nah, anak budak libur. Nah, itu paling ramai itu. Iya, kalau sudah ramai tuh sampai kehabis-habisan stok gitu. Kita tuh kan nandu layangan dulu kan. Sebelum ramai kan kita mas buat terus anak buat tuh. Tandu simpen. Nah, sudah kalau ramai kan dimetu ke galau kan barang-barang. Tidak keladenan kalau ramai. Tahun 95 sejak bapaknya tidak kerja lagi langsung buka layangan, tetapi bikin sendiri masih kecil tokonya, jadi sudah bikin sendiri. Bagaimana rezeki tadi tambah banyak yang datang, jadi kita tidak keladen lagi kan, suruh anak buah yang kenal aja, yang kawan bapaknya itulah, kau galak ini. Yo Kak Yakub kata modal kaku oke, aku ini kontrak, ayo diunjuk kontrak. Tapi sekarang kalau layangan aku nih musim ndak musim masih dicari wong. Musim ndak musim masih dicari wong. Masanya kan lah sudah pemain layangan ini lah sudah di mana-mana kan. Setiap lapangan pasti ada main layangan. Jadi wong tuh mencari terus layangan. Kalau aku jenis layangan petarung. Kalau cetakan ini kan ngelukis dewe. Misalnya gambar apa, jingok di majalah, di stiker, kita lukis dewe. Baru kakek sudah dilukis, beli ke karton. Baru bikin mal, diceplak. Kalau pewarna nih, kalau yang merah nih merah kue. Tapi kalau yang warna biru nih sumbo untuk songket. Kalau kertas minyak. Kalau zaman dulu kan kertas roti. Pertama ya kan kertas dulu ambil selembar, dilepit segitiga. Sudah lepit segitiga, baru ditimpa mal. Baru kita lukis. Nah, gambar dulu, baru kita ambil bilah sepasang, lanang, betino. Kalau dia betino agak lembut, kalau lanang keras kan. Nah, baru kita rakit. Akibatkan pelanangnya dulu. Nah, rakit. Caranya cak inilah kan di sini kan sudah ditandoi galau, seimbang dia. Baru kita keker, urus sidaknya itu kita kejingoan kan. Ada mengot tinggal picit dikit urut. Nah, sudah lurus sudah, baru pucuknya. Jadi baru kita tempelin. Ini lem kayu ini. Kalau lem ukol tidak leket.
Selesai kalau ini lah dirakit, baru kita tempelin. Ini kayu ini. Nah, baru kita tempel. Tempel. Usap sekali lewat. Kita tempel baru dipotong pinggirannya. Buang dulu sedikit. Kalau dia dibuang tidak rapi dia besar ujungnya. Baru kita lipat. Udah jadilah itu ini. Nah, pinggirnya baru dibundari. Udah jadi layangan. Ya. Kalau musiman pasti tidak lama. Tapi kalau dia hobi, terus memang di kampungnya itu banyak yang gilo melayangan, itu contohnya yang di Wulu tadi. Dia kecuali hujan. Kalau hujan, kalau bisa pacak melayangan itu, main mulu dia. Bangso Allah tuh tidak jadi ke malam, mungkin siang terus, main terus. Ya, isi hatinya main layangan terus. Tidak sudah pokoknya. Kalau dibahas diceritakan tentang layangan, kalau musim yang tua lagi belum pensiun. Umur aku 51 tahun, mulai main layangan dari kecil, cuman lah udah keluar dari kampung tuh mulai tahun 83. Udah keluar main layangan. No, istilahnya itu kan main layangan ini kan kok menyalurkan hobi, ya enggak? Sudah tuh pula main layangan itu olahraga. Kan termasuknya itu di olahraga, kesenian, budaya istilahnya itu kan. Lah sampai hobi. Lemak lapecian apa nyempret? Eh, Ngapa nyempret? wah dapat duit. Oh, jual ya layangannya? Jual sama siapa? Budak-budak telu galak beli. Budak-budak kampung. Lemak kak, nyari hobi nyari inget kak. Cara ujang lah. Ujang muntang. Ujang buntu, ini nyempet dulu. Tali kak, jangan pijat dulu kak. Kayak gini boy. Lagi oh. Yang penting hobinya positif ya, Kak? Iya kak. Daripada apa? Daripada duduk-duduk kak di rumah hati kak. Yakin tuh kak, jangan pijat kak. Sabar ya Bes. Maju Bebe. Ini hasil lagi jam 1 ya kak. Panas-panasan nih. Oh, jangan. Juga. Jago itu dulu kak. Tergantung kayak gitu dulu mainnya. Yang kita bisa mainnya. Coba dapat lah. Tapi banyak saingan dulu kak. Ini yang dapat ini jual apa dimain lagi? Mainin lagi kak. Nyari itu kayak kak, nyari pun yang ketika BW di rumah. Nyari hobi ini susah kan, apa nyari kebahagiaan deh kan. Nah cuman kita kesenangannya di layang-layang ini istilahnya gitu. Emang banyak istilahnya itu yang hobi-hobi ini seperti mancing, sekedar menyalurkan hobi kan. Dapat nggak dapat yang penting mancing. Ibaratnya main layangan ini nggak ada yang menang, otomatis seluruhnya kalah. Walaupun kita memutuskan 10 atau 5, putus 1 masih rugi kan. Cuman karena kita hobi tadi nyalur kesenangan, mencari kesenangan pun susah. Nah di situ.
kita ini namanya BSB. Kalau untuk berdirinya itu sekitar 2019. Kurang lebih 50 wong. Kalau main layangannya kita hampir tiap hari. Sore hari kita mulai jam 4 kurang lebih. Tiap sore hari. Kalau acara-acara khusus paling cairnya lah kita kumpul. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita malam kita kumpul silaturahmi. Ya kita kumpul silaturahmi lah, makan-makan atau segala macam. Sama kalau dapat ada rezeki kadang kita lomba sesama kita intinya gitu. Pokoknya intinya silaturahmi kalau lah jalan. Pas kemarin kan ngado ke tahun 2020. Nah di situ kita dapat juara 2 sama 3. Nah di situ kita belajar ngado ke dewe mandiri dengan pesertanya yang rame, kita bisa tetap dapat juara. Perjuangannya lebih lah. Semakin tuanya tidak mungkin kadang main di lorong, jadi kita ada tempat dewe. Jadi di situ kumpul kita dewe sesama komunitas yang mungkin tidak perlu dijingok uang kan. Kalau kemarin kan, nah sekarang ini kan lah komunitas lah banyak, ya, jadi rata-rata nggak tahu bahwa layangan ini masih terus ada kan, jadi melestari ke juga. Silaturahmi kita melestari ke yang Palembang ini kan, kesenian Palembang apa? Tradisional, permainan tradisional Palembang ini kan. Ya, sebenarnya pada dasarnya ini tergantung permainan kita, gitu kan. Kalau di tangan kita skillnya memang ada dan didukung oleh kelas yang bagus, itu kan, itu mainnya tambah pede, tambah mantep, gitu kan. Nah, kalau kita di Palembang ada triknya, ada yang mainnya silem itu jauh mainnya, tinggi, sampai kecil, tidak kejingoan. Kalau terlalu silem nian, itu rada lemak lagi mainnya, gitu kan. Raso tali itu beradu itu kan, itu tidak lemak, tidak terasa lagi itu kan. Dan rasonya itu juga apa namanya tuh gregetnya tuh lada ini lagi, lada lemak lagi itu kan. Nah, tapi ada trik itu kan. Main tuh silem yang jangan, jaun yang jangan, dan endepnya juga jangan. Dan kita harus milih gelas dulu. Kalau gelas kemarin tuh gelas ini nah. Ini setiap edisi lomba dalam 2, 3, 4 tahun ini gelas Warrior mereknya. Warrior ini gelasnya ukurannya yang 40 gitu kan. Ini gelasnya bagus. Kalau ini yang tipis. Ini yang tipis ini ukuran 60, benangnya benang 60. Ini kan katun India ini kan gelas ini kan. Kita gelasnya bagus, berkelas itu kan, permainannya memang kita berkelas, jadi nyatu jadi kan. Nah untuk main misalnya kita pecian itu kan, pecian triknya ini kan, uang ngembek dari bawah, misalnya kan, kita ngembek dari pojok misalnya kan, uang masuk, kita tuntun nih jangan lepas ke tali, uang masuk, kita sambil ngerokok, sambil diam, putus uang itu selesai. Jadi uang masuk, narik masuk dia. Kita rapat di 3/4, nah itu kan putus selesai. Kita tuntun nih, Nah, itu trik pertama. Trik kedua kalau kita dari pojok, nak ngait layangan kita. Nah, nak ngait, uang kan lah negak ke, masuk kan itu kan. Nah, kita jangan masuk nian, masuknya mata angin kita. Mata angin, tarian kita kuat mak manola, kalah kita. Ngapo? Tidak dibantu dengan angin. Tarian kita ini kan terbatas. Ya kalau kita lagi fit, makan telur itu kan, main layangan ini tidak ada tangan kita nih bagus terus, ada yang tidak mecah ke telur gitu, tidak mutus sih maksudnya itu kan. Jadi main itu yo pakai madu dulu. Ya kalau kami biasanya pakai madu, ya pakai bacon sedikit kan itu kan. Kalau tidak kan kita bebacoan itu kan. Ya kita ustad, jadi kita bebacoan itu uang tarian kuat tarian. Kita bukannya tarian, kita main wirid belakang, beri jelas uang kan itu kan. Yang penting ya sehat berarti kan itu kan. Uang narik kuat, tenaga uang kuat, kita bacuannya kuat, itu bedanya itu kan, plusnya kan. Nah, jadi triknya waktu dia mbek bawah, layang kita ngait, tetak 3/4, bukan tali timbo, bukan di ujung, tak boleh. Nah, jadi itu kalau kita tetak di tali timbo dia berutuk uang itu kan. Sakit hati dia kalah putus, kena tali timbo pula, sakit hati jadi kan. Itu kerak namanya main itu kan. Jadi apa namanya itu
mainnya dia dari bawah, itu dari pucuk, ngait tetak 3/4. Nggak boleh langsung main ini ngaitnya. Ngait itu kan main ngeper, ngendep gitu kan. Jadi tetak 3/4 sudah kena angin, dia kan pasti tegak. Mancing dia negak. Ini kan, jangan main ini. Kalau langsung dia main ini, kalau kita dianteng genyo, kita ngait, kan tali sudah kena. Kita main bukan nyingok layangan, nyingok tali, ngembek tali. Nah, kalau yang pinter mainnya, dia bukan nyingok layangan, nyingok tali. Pas satu lagi pecian, sudah tuh pula yang kita ini kan saling bercanda istilahnya itu kan. Saling humor, walaupun putus, walaupun mutus itu saling humor sama teman-teman ini Pak. Istilahnya menjaga istilahnya silaturahmi sama walaupun kawan kita anggap jadi dulur. Gitu kan. Bukannya sekedar kawan baik atau walaupun kita bermusuh di pucuk mengadu kecian, tapi di bawah tidak tetap dulur istilahnya. Layang-layang benang panjang, ku tarik kencang sekali, putus di tangan. Layang-layang yang ku sayang, jauh tinggi melayang, akhirnya jatuh di hutan. Benang panjang ikut melayang, hancur lebur berantakan karena datangnya hujan. Alah, ini masa depan catatan.